Ya, selamat malam Susyung Hoklai, selamat malam teman-teman semua. Selamat jumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Kali ini kita akan dipandu oleh Susyung Hoklai dengan topik mencintai keheningan. Nah, sebelum kita mulai, kita latihan nafas dulu ya. Latihan nafas, nafas perut ya. Kembung, tarik nafas, kempis, buang nafas. Kembung, kempis. Kalau yang belum terbiasa boleh pegang perutnya ya. Oke. Oke, kita hitung sampai hitungan ke 50. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Oke teman-teman, kita kembali ke layar. Ya, Susyung Hoklai, silakan sudah bisa di-share screen-nya juga. Saya hari ini nggak ada screen-nya nih. Oh, nggak ada share screen. Ya, Oke, oke. jadi hari ini nggak ada PPT ya. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, Sising Sece. Selamat bertemu kembali dengan saya Hoklai. Salam sehat semuanya ya. Ya, Wah, terima kasih. Sece Asin udah buka videonya tuh ya, memberikan senyumnya yang manis kepada kita semuanya ya. Senyum yang sehat. Selamat Nah, malam, Sesiung. ya Selamat malam, malam semuanya. Willy. Barangkali kalau yang lain-lain juga mau memperlihatkan senyum Tapsodennya, silahkan ya. Tentunya kita semua akan menjadi lebih sukacita, bisa saling berpandang-pandangan walaupun di udara. Kan begitu ya. Setuju ya, Ibu Wileng, Ya, setuju Susyung. Setuju, Agustina, setuju ya? setuju. Ya dong, ya kita kita nggak perlu malu-malu lagi. Kita sudah berjalan sekian lama, tentunya kita sudah semakin dekat ya mendengarkan suara-suaranya. Semoga ya kita juga semakin bisa melihat wajah-wajahnya. Jadi kalau mendengar suara-suaranya ini, kebetulan tadi saya mampir ke lapas, lapas Cipinang ya. Lalu ada seorang warga binaan yang matanya buta. Dia orang Malaysia, namanya Vincent. Ya, jadi waktu melihat dia, wih, udah lama yang lalu ya, sewaktu pandemi itu terakhir pandemi saya setahun setengah yang lalu kalau nggak salah ya, saya ke lapas. Udah itu saya lama nggak pernah ke lapas lagi ya, lembaga pemasyarakatan ini. Begitu melihat dia, saya panggil,
Pak Vincent, apa kabar? Sehat? Ya. Sehat. Pak Hok lah ya katanya. Wah, saya saya ini juga. Dia ternyata mendengar suara saya, dia langsung ingat nama saya loh. Wah, udah saya langsung terharu juga gitu kan. Terharu. Ternyata suara saya diingat ya sama dia gitu ya. Jadi ya bersalaman-salaman itu. Jadi makanya eh, kita nih saling mendengarkan suara masing-masing orang ya, tanpa terasa kita tuh masuk ke dalam kesadaran kita ya, masuk ke dalam kesadaran kita. Kemarin itu juga saya baru ada satu temen, dia lagi ke rumah sakit, ke hospital Ceci, pas dia lagi di kasir, dia ngomong sama kasir begini, bla 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 bla. Tahu ada orang datang dengar, dia datang ketemuin, Kocong Hao ya katanya. Iya, benar katanya. Kamu siapa ya? Saya ini. Loh, kok kamu udah sekian lama? Ternyata dia teman SMP. Bayangkan dia teman SMP. Sekarang dia umurnya si Pak Chong Hao ini sudah 67 tahun. 67 tahun ya. Jadi waktu SMP itu umur dia 14 tahun. Berarti lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia tanya, kok masih ingat saya? Padahal wajahnya udah berubah semua. Gue dengar suara lu kayaknya nggak berubah deh katanya. Dengar suara lu kayaknya nggak berubah gitu ya. Nah, jadi suara kita itu betul-betul memiliki ciri khas masing-masing ya, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti juga sekali-sekali bersuara dong ya supaya kita bisa punya remembering suaranya gitu ya. Apalagi kalau bisa memperlihatkan wajahnya yang ceria, yang manis, ya enggak. Begitu ya, Ibu Feeling ya. Ya, Nah, malam ini setuju. topiknya kita bincang-bincang aja, interaktif ya, saling berbagi. Saya lebih suka begitu ya, saling berbagi. Kita mengenai mencintai keheningan. Hening itu apa sih? Hening itu kan mungkin identik dengan ketenangan ya. Hening itu tenang, hening itu tidak ada banyak kebisingan ya, nggak jauh dari kebisingan, itu kan hening namanya, tidak ada keributan, tenang, damai. Begitu yang saya tahu ya. Kalau di di KBBI apa tuh Ibu ya, pernah buka ada KBBI nggak, apa arti kata hening? Nah ya coba ya, hening di KBBI itu hening jernih, bersih, diam, sunyi, sepi, lenggang gitu ya. Jadi kalau mengheningkan artinya menjernihkan, membuat suasana menjadi apa ini ya? Seperti apa nih? Mengheningkan, supaya yang keruh menjadi lebih jernih. Mengheningkan itu sama juga dengan menjernihkan ya. Seperti kalau pengheningan ya proses perbuatan seperti mengheningkan cipta dan lain-lain. Seperti itu yang dari KBBI. Ya, tapi kalau dari kita yang belajar meditasi, tentunya yang dimaksud dengan hening itu kita itu batinnya hening. Batin yang hening itu batin yang tenang, ya memang masuk tenang ya, tenang, damai, dan tidak banyak apa di sini gejolak-gejolak yang membuat kita menjadi risau, timbul kerisauan ya. Karena begitu banyak pikiran, lalu pikiran-pikiran yang tidak dapat diselesaikan pada saat itu, tentunya itu membuat kita menjadi risau. Pikiran ini belum beres, pikiran itu belum beres. Kerjaan yang satu belum beres, datang lagi kerjaan yang satu. Wah, bertumpuk-tumpuk ya. Seci asin sampai pegang-pegang kepala gitu kan. Kalau lagi banyak pekerjaan, pegang kepala, cenut-cenut. Ya, kalau orang dulu suka tempel koyok kiri kanan gitu ya. Ada koyok yang tempel koyok di kiri kanan gitu kan. Nah, itu kan karena begitu banyak dipenuhi oleh berbagai macam pikiran dan itu tidak hening. Karena itu orang-orang yang stres, orang-orang yang dipenuhi dengan berbagai kerisauan, yang seperti itu mencari cara untuk menemui keheningan. Mencari cara itu menemui keheningan itu dengan pergi retret, ya, ikut Bali Husada ke Bali, retret, ya, 2 minggu.
di sana, wah, mendapatkan keheningan, katanya enak tempatnya. Waktu meditasi ada dengar kerucuk-kerucuk suara air, di kejauhan ada suara burung bernyanyi, berkicau, cicit-cicit, suasananya sahdu, hening, katanya. Demikian katanya. Saya belum pernah pergi nih yang Bali ya. Kalau yang di Bandung saya pernah ikut retret 2 minggu di Bandung, di Puncak Bakom saya pernah retret yang 3 hari ya, ya melakukan meditasi di tempat-tempat yang demikian. Suasananya, kondisinya sangat kondusif untuk melatih batin menemui keheningan. Akan tetapi ketika kita kembali kepada keramaian, nah ini kembali lagi pada keramaian, baru-baru kita masih bisa, wah, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah rame lagi. Pikirannya rame lagi, stres lagi. Lalu kemana keheningan tadi yang pernah dicapai itu? Nah, ini persoalan yang ada ya, yang kita mungkin mau berbicara nih, saling interaktif nih. Dan saya atau kita di sini di grup mindfulness ini kan sudah belajar begitu cukup banyak ya, dari Siung Hengki, dari Siung Agus, dari Anthony ya, mengenai mindfulness. Karena mindfulness adalah bagian dari menjaga keheningan batin kita. Jadi ketika kan udah sering kali kita ketika batin kita kepengin kita tenang damai, kita tarik ke nafas ya. Jadi fokus kepada nafas, nafas masuk, nafas keluar dengan teknik hitungan. Itu maksudnya agar kita tidak pikirannya tidak melayang-melayang. Kita tidak mengikuti jalan pikiran kita. Karena kalau kita cuma diam melihat laptop aja, kadang-kadang mata melihat laptop ya, telinga mendengar tapi tidak masuk ke pikiran kita, tidak masuk ke batin kita, tidak masuk ke hati kita. Kelihatan orangnya, tapi sepertinya menerawang, ya, menembusi laptop itu kayaknya pandangan kita. Tidak di laptop. Di laptop ada Ibu Wileng, ada Won Agustina, ada yang lain-lain. Tapi matanya ke laptop, tapi itu sepertinya orang-orang itu tidak terlihat. Dia melewati laptop, menembusi laptop ke arah yang tidak tahu. Itu menerawang. Pikirannya pun melayang entah kemana. Mendengar suara dari laptop, tapi tidak masuk. Nah, itu. Ini artinya batinnya rame. Batinnya rame, nggak hening, sehingga tidak bisa fokus. Nah, begitu. Jadi makanya kemudian si Sung Hengki terus mengajak kita fokus selalu, apalagi dimulai dengan teknik mengamati nafas dengan hitungan. Karena kalau dengan cuma mengamati nafas aja tidak menghitung, ini pikiran yang macam si gajah atau si monyet ini nggak pernah bisa diem. Dia bergerak terus. Nah, itu ya. Dia selalu memecah keheningan. Tidak bisa hening dia. Ribut terus ya. Nah, pikiran ini, pikiran itu melintas, masuk, berdiam, pergi lagi, datang lagi yang lain terus seperti apa namanya bermunculan itu seperti katanya jamur di musim hujan. Kalau jamur di musim hujan kan cepat tuh bermunculan, cut, 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 tapi kalah cepat sama pikiran. Pikiran itu stras 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 stras, wah, sementaran sekelebat 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 dia liwat terus, dan itu namanya pikiran yang tidak apa namanya tidak bisa diam ya, seperti monyet katanya ya, monyet yang monkey mind. Pikiran itu seperti monkey mind, pikiran si monyet yang terus bergerak terus berloncatan ke sana sini, nggak pernah diam. Jadi dia mesti dikasih kerjaan supaya dia diam. Nah, kerjaannya apa? Menghitung. Memperhatikan nafas dan menghitung. Sehingga si monkey mind ini bisa diam sebentar. Nah, ketika diam sebentar itulah keheningan muncul. Jadi keheningan itu, keberadaan keheningan itu karena ketiadaan apa namanya kebisingan tadi, ketiadaan gerak tadi, ya, pikirannya sementara fokus ke satu arah. Jadi pikiran yang lain yang bikin masalah itu saat itu terkondisikan untuk menghitung, takut salah hitung, fokus, stres juga, bukan ada yang stres katanya saya ngitung takut salah. Nah, sebetulnya nggak usah takut salah. Kita ngitung aja 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87. Nah,
Kalau udah bisa fokus, nggak salah. Tetapi kalau nggak fokus nih, 98, 96, berapa? 97, 94, 95, ulang-ulang, 80, 90. Nah, itu namanya belum bisa fokus. Kemarin-kemarin ada yang demikian nggak ya? Seciasen senyum-senyum apa kemarin ada begitu? Berlaku demikian? Ada nggak? Kadang-kadang, Siung. Kadang-kadang tuh ya kan? Iya, memang begitu. Iya, Jadi, kadang kita konsentrasi, tapi kok kayaknya kelewat ya gitu hmm, tuh Kak. mm, mm. Ya, tak seperti itu. Ya, itu namanya proses pembelajaran kita ketika kita mau konsen, tetapi ternyata memang konsentrasi itu pun harus dilatih berulang-ulang, sering kali dilakukan, baru konsennya semakin mantap gitu loh. Sama lah seperti kita menyulam bikin apa tuh yang benang itu yang nanti bisa dipajang dikasih itu dari apa Krustik, Hah? krustik ya. Krustik namanya ya. Ya. Apalah namanya itu, pokoknya benang disulam. Baru-baru kan susah banget tuh nyulam, pegang benangnya juga kaku banget. Tetapi karena sering menyulam, sering menyulam, sering menyulam, lama-lama nih matanya nengok ke kanan, tangannya masih terus jalan. Nah, itu sudah ahli jadinya ya. Sudah ahli. Broomstick apa sih? Apa broomstick apalah namanya. Terus nanti bisa dijualin ya kalau udah bagus itu kan. Nah, itu menyulam itu juga harus diulang-ulang. Sama ya, melakukan apapun juga demikian. Jadi kita harus ada pengulangan, repeat and repeat again. Jadi mengulangi hal-hal yang mau kita lakukan agar bisa kita kuasai dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi konsentrasi itu pun kita harus dipraktekkan terus, dilakukan terus berulang-ulang. Hari ini mungkin konsennya masih muda buyar. Nanti minggu depan mungkin udah mulai baik. Apalagi kalau tiap hari dicoba dilakukan selama 15 menit, 20 menit, tiap hari dilakukan seperti itu, oh kita pasti akan semakin tahu. Sama juga kalau kita bilangnya jalan gitu ya. Kalau kita tinggal ke daerah baru, kita belum pernah jalan situ, jalan sebentar, keluar, ke kiri, ke kanan, muter-muter, mau balik lagi, nyasar. Nyasar, tadi saya dari sebelah mana ya jalannya ya? Nah, karena belum biasa. Tetapi kalau kita udah bolak-balik, setiap hari lewat, muter-muter, daerah situ, RSKB dan sekitarnya, nanti merem aja udah nyampe gitu loh, nggak bakal nyasar lagi gitu ya. Seperti itu ya. Betul ya, si Asen ya? Nggak bakal nyasar lagi. Kalau baru-baru kan bisa salah jalan gitu, masih gitu. Demikian makanya harus berulang, pengulangan demikian. Dan kita belajar di sini, Susung Hengki itu sangat apa namanya royal ya, royal. Dia bagiin terus, diulang lagi, nggak masalah. Ya, Susung Antoni, Susung Agus juga ya. Eh, Demikian. Jadi kita memang masing-masing eh, punya apa kapasitas yang berbeda. Ada orang yang cepat, ada orang yang cepat bisa, ya ada orang yang memang lambat. Dan kita maklum bahwa apalagi kalau usia-usia yang seperti kayak saya gini ya, udah masuk lansia, tentunya eh, tidak cepat lagi ya. Daya tangkapannya, konsentrasinya mungkin tidak sebaik yang lebih muda barangkali ya, demikian ya barangkali ya, saya nggak tahu juga ya. Nah, itu makanya balik lagi kembali kepada masing-masing. Nah, demikian Hening. Jadi ketika kita belajar untuk mendapatkan atau mencapai keheningan di batin kita itu, tentunya prosesnya adalah proses yang panjang dan kita nggak usah buru-buru, tetapi kita rileks ya. Toh ini adalah sebuah apa eh, kita bilang sebuah apa ya namanya ya, praktek keheningan ini disebutnya sebuah kondisi yang kita ingin capai yang membuat batin kita menjadi tenang dan damai, yang kita bisa rilis segala macam kerisauan, dia melepaskan segala bentuk-bentuk kerisauan yang terus memenuhi ya benak kita. Jadi berlatih untuk mencapai keheningan itu. Nah, tentunya prosesnya panjang begitu ya. Nah, sampai di sini gimana nih Bapak Ibu semuanya pendapatnya gimana? Coba masing-masing kasih pendapat nih soal ini. Kan kita semua belajar bersama ya. Begitu ya.
Ibu Wileng, gimana? Iya, Syung. Jadi keheningan itu bukan tidak selalu berarti tidak ada suara yang bisa didengar ya, gitu ya Syung. Hmm, hmm, Jadi karena kata hening sendiri itu kan memiliki kaitannya dengan kata tenang. Jadi yang tadi Susyung bilang ya, kalau kita pikir lagi seberapa jauh kita kepengen merasakan ketenangan, seberapa jauh kita mengapresiasi yang namanya keheningan gitu ya Susyung ya. hmm, Jadi kalau kita udah kalau kita sekarang ini bersama-sama menggali apa artinya keheningan hmm, dan kita lalu merasa, oh iya itu satu hal yang ingin kita capai. Itu adalah satu hal yang eh, ingin kita mengisi dari eh, mayoritas waktu-waktu kita ya. Nah hmm, tentunya seperti yang Susyung bilang bahwa satu kita mesti sadar bahwa oh ya kita tuh kepengen punya ketenangan, kita kepengen punya keheningan. Kenapa gitu? Kalau kita tanya kenapa ya? Ya, karena sesuatu yang tanpa kerisauan, sesuatu yang tanpa kita merasa bersalah, itu adalah eh, satu kebahagiaan kali ya yang sesungguhnya ya. hmm. Tanpa risau, ya kita mampu melepas, kita pilih-pilih mana yang baik yang mempengaruhi diri kita, yang jelek itu kita nggak mau mempengaruhi diri kita, gitu kan ya. Itu mungkin hal-hal yang yang mungkin kita gali, yang kita renungkan hari ini kali ya, Susung ya. Ya, jadi tadi saya juga mengatakan bahwa waktu waktu saya juga ya, saya pernah retret selama 2 minggu di tempat yang memang hening. Jadi itu kondisinya hening, ya. Ya, Kondisi luar yang hening, hmm, tapi di dalam saya masih terus belum monkey tentu. mind itu bergerak, ya. Jadi sebetulnya kita itu mencari keheningan itu jangan mengharapkan kondisi luar yang hening semuanya. Ah, ini susah. Ya, kalau mengharapkan itu berarti kita tinggalnya di atas gunung yang paling tinggi sekali, yang paling sunyi. Wah, repot dong kalau begitu ya. Jadi bukan demikian. Jadi mencari keheningan itu bukan di luar diri. Mencari kedamaian itu bukan minta semuanya damai, tetapi di batin kita dulu damai, hening, ya, tenang. Jadi ini keheningan yang di dalam itu yang akan mampu apa ya, memberikan penyembuhan-penyembuhan. Penyembuhan apa ya? Kerisauan, uh, luka batin gitu kan, batin yang terus-menerus tertekan dan lain-lain, yang bikin stres dan lain-lain. Jadi keheningan yang kita mau dapatkan sebetulnya dia ada, tetapi dipenuhi oleh tadi begitu banyak pikiran kita. Nah, makanya itu harus dilatih, dilatih. Kita fokus kepada nafas, fokus kepada hitungan, dan itu adalah satu proses pelatihan agar kita bisa bisa sedikit Mengendalikan. mengendalikan, betul, mengendalikan dan kita menemukan keheningan itu sedetik, 2 detik atau 3 detik, seng, tenang ya. Tapi semakin lama akan semakin piawai itu, makin piawai menemukan keheningan tadi. Jadi kalau kita udah sering terus meditasi menjadi lebih hening tanpa berhitung pun ya, kita bisa fokus kepada nafas, bisa lebih lama. Kalau dalam prosesnya yang saya alami, kalau waktu awal-awal umpamanya saya bisa hening, bisa fokus hanya kepada nafas mungkin selama 2 menit gitu ya. Terus udah langsung pikiran lagi muncul. Kang tahu si Anu belum jadi, yang itu, ini besok itu mau diminta sharing ke sono, besok itu mau minta ini, ada pengajuan ini, ada pengajuan itu, macam-macam keluar lagi. Kok saya
Jadi ke sana pikiran saya mikir sana sini, kembali lagi ke napas, napas masuk, napas keluar. Nah, kemudian pelan-pelan ke bawah lagi, mantep lagi. Nanti balik lagi tuh pikiran gitu. Nah, makanya disebutkan selalu kembali ke nafas. Ketika pikiran kita melayang lagi kemana-mana, tarik lagi, kembalikan lagi ke nafas. Itu adalah proses pembelajaran untuk mencapai keheningan yang tadi. Jeda-jeda itu, ada jedanya. Ya, jadi jedanya itu nanti makin lama. Yang pertama cuma 2 menit, lama-lama 3 menit, lama-lama 5 menit, lama-lama 10 menit. Oh, kalau udah bisa mencapai 10 menit hening, itu fokus kepada nafas, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa ada merasakan sensasi-sensasi yang lain-lain lagi. Nah, ya, itu temukan sendiri sensasinya apa aja. Jadi, tapi juga itu jangan dicari-cari. Kalau kita mencari-cari sensasi, nanti malah jadinya ribet lagi. Itu udah pikiran lagi. Jadi berpikir untuk, wah, mana nih sensasi yang kemarin waktu saya sempat memasuki sebuah kondisi di mana seakan-akan namanya ada tubuh menjadi enteng lah, ada cahaya lah, ada apa aja lah, banyak lah ceritanya gitu ya, macam-macam kalau yang kita dengar orang-orang yang ini ya. Saya sendiri pernah merasakan sensasi yang seperti enteng dan nggak tahu di ruangan apa, wah sampai nggak tahu di ruangan apa, katanya itu jangan dipikirin, itu apa namanya masih produk dari sebuah pikiran ya. Kalau berkesadaran masih tahu di ruangan apa katanya. Wah, ini kan ya beda lagi ya. Makanya gurunya mengajar namanya berkesadaran. Kita tetap tahu kita ada di ruangan mana. Nah, tetapi memang ada sensasi rasa ini, rasa itu. Tapi tetap nggak boleh nggak tahu kita ada di mana. Kalau nggak tahu ada di mana berarti udah nggak sadar. Ya, kira-kira demikian. Saya nggak tahu lagi guru-guru yang lain bagaimana ya, tapi guru yang saya temui tempo hari begitu. Ya, jadi kesadaran namanya berkesadaran, sadar sesadar-sadarnya saat itu sedang melakukan apa, sedang mengamati nafas, sadar mengamati nafas. Jadi bukan sedang berpikir kemana-mana, memikirkan apa kredit apa rumah, memikirkan kredit mobil, memikirkan orang yang hutang nggak bayar, ya nggak ke sana. Itulah batin yang rame. Jadi di tempat sepi pun batin kita bisa rame. Tetapi memang kalau kita pergi retret ke tempat itu, dikondisikan terus karena tempatnya juga memang udah hening, sepi, ya, kayaknya sahdu, damai, itu memang untuk pemula-pemula itu memberikan satu support yang baik, dukungan yang baik untuk kita belajar. Ya, akan tetapi yang lebih penting aja lagi adalah bagaimana nanti kalau kita kembali ke tempat ramai, batin masih tetap bisa mendapatkan keheningan tadi, bisa memasuki kondisi yang hening tadi, walaupun cuma sebentar-sebentar. Kita nggak bisa terlalu lama, karena belum canggih ya barangkali gitu ya. Kalau semakin canggih, tentunya akan bisa semakin lama ya, seperti itu ya. Jadi keheningan ini biasanya itu apa namanya membuat kita tuh ya tadi saya bilang tenang, damai, jadi eh, tidak mudah terbawa emosi karena kita akan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, dengan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah praktek-praktek yang kalau saya bilang ya spiritual ya itu ya, itu praktek-praktek spiritual. Jadi apa namanya masing-masing orang bisa eh, menemukannya dengan ini yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Begitu ya. Ibu Wileng mungkin bisa ini lagi, atau teman-teman yang lain Ya, bisa teman-teman yang memberikan lain, pendapat. si ASEAN, Gimana ya? Kalau saya definisi keheningan ya bukan belum merasakan sih kalau untuk meditasi ya, untuk rasa hening yang kayak Secung Hokline ngomongnya bisa ada sensasi gitu ya. Buat saya kalau untuk meditasi itu masih saya berfokus ya, berfokus ya emang ini pikiran saya memang monkey mind-nya banyak banget. Jadi kurang bisa
Tapi kalau untuk definisi keheningan buat saya sih ya seperti di pagi hari ya. Kalau saya bangun kan jam 4:30 udah bangun tuh. Jadi emang kayak mempunyai me time gitu ya untuk diri sendiri, untuk bisa melakukan aktivitas dengan kayaknya dengan keheningan gitu emang cukup enak sih dirasakan di di batin gitu ya, dengan adanya angin pagi yang enak itu sih Bu. Kalau eh, untuk sensasi di meditasi belum saya rasakan gitu ya, itu sih. Apa memang kita kan bukan mau mencari sensasinya. Tapi saya bilang kita akan menemukan, tapi kita bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah bahwa kita berlatih untuk menemukan keheningan itu sendiri, berlatih agar pikiran kita tidak selalu bergerak penuh dengan reaksi-reaksi akan fenomena yang kita temui. Artinya gini, Ya, reaksi-reaksi itu gini, seperti umpamanya contoh kecilnya aja saya ya kalau diminta mengisi sebuah kegiatan gitu ya dulu tuh stres banget loh saya. Waduh, kegiatan minta nih. Aduh, saya mau bikin apa ya? Aduh, saya mau cari apa ya? Aduh, saya itu stres. Aduh, kayaknya jangan saya dah. Aduh, jangan saya dah. Saya bingung nih. Aduh, rasanya itu kalau udah stres itu mual. Mual ya. Jadi kayaknya aduh, enak kok jadi enak-enak begini gitu ya. Itu apa namanya? Kayaknya mahnya itu jadi masalah itu. Nah, itu reaksi ini nafsu daripada makan. ah itu reaksi daripada begitu banyak, begitu besarnya kekhawatiran saya. Nah, itu namanya kan eh, 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 pikirannya menjadi nggak jernih gitu loh. Ya, kenapa sih sampai demikian gitu ya? Karena itu dipenuhi rasa takut, rasa khawatir. Jadi terus bergejolak, pikirannya bergejolak. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Ntar kalau nggak bisa ini gimana? Ntar kalau bisa, wah pokoknya banyak lagi lah. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Itu banyak sekali. Nah, kalau ketika kita udah sering melatih dengan meditasi, ya melatih melihat ke dalam batin, oh kenapa sih kok saya sampai begitu kalutnya, begitu kacaunya? Ya cari aja apa namanya materi-materi dengan tenang, cari materi, lalu temukan materinya, buat nggak usah khawatir ini nanti dicela orang. Kalau dicela itu terima saja, karena kita toh bukan seorang profesional. Saya bukannya Mario Tegar ya, gitu ya ya walaupun botak juga ya kan bukan Mario Tegar gitu jadi kalau Mario Tegar mungkin kan dapat bayaran gitu ya saya kan enggak gitu kan jadi nggak usah khawatir nanti membuat kecewa ini itu nggak usah seperti itu pokoknya yang penting ingin mendapatkan yang baik ya tetapi kalau tidak baik pun nggak apa-apa ini sebagai sebuah pembelajaran nantinya celaan-celaan itu saya jadikan masukan-masukan buat saya jadikan cemeti buat saya agar saya mau mencari lebih rajin lagi. Nah, gitu loh. Itu kan dengan punya pikiran demikian, langsung batinnya menjadi lebih tenang. Nah, itu juga bagiannya. Kenapa bisa berpikir demikian-demikian? Nah, karena kan kita belajar. Jadi selain praktek meditasinya, kita juga mesti banyak mengisi apa pengetahuan-pengetahuan kita dari berbagai sisi, ya, dari berbagai motivator. Makanya saya bilang ada dari Mario Tegar, ada dari siapa aja banyak kok di YouTube di mana-mana kita temui oh banyak wisdom quote itu yang wisdom quote itu ya ada orang bilang itu mah motivator cuma ngomong doang sebetulnya kalau kita betul-betul bisa ikutin mau praktekin itu ada manfaatnya jadi apa eh, jangan anggap enteng lah itu kira-kira ya. Jadi pembelajaran makanya saya senang ngikutin kelas-kelas belajar seperti ini juga gitu. Ya, begitu Sice. Iya, maksudnya yang baru kali ini malam hari ini baru saya temui maksudnya ada pelatihan keheningan gitu ya. Pengertiannya hening untuk di pikiran sebenarnya ya Cecung ya. Maksudnya di otak kita untuk
mencapai keheningan itu yang dalam konotasi meditasi seperti itu ya Sosialnya. Ya, jadi Dan kalau dari saya, jadi mencintai keheningan itu artinya kita kepingin mempelajari, kepingin mempraktekkan proses-proses untuk mencapai keheningan itu. Jadi ya salah satu jalannya tadi dengan bermeditasi, mengamati gerak pikiran, mengetahui bahwa segala sesuatu itu akan berlalu, ya. Nah, itu juga penting tuh bahwa sesuatu itu akan berlalu. Wah, kita khawatir nih nanti malam itu begini. Tenang aja, nanti udah sampai saatnya, nanti semua akan menjadi, akan orang suka ada bilang semua akan menjadi indah pada waktunya katanya. Itu juga kata-kata yang menguatkan bagus kita loh gitu. ya. Itu menguatkan kita, jangan pikir meremehkan itu ya. Itu menguatkan kita, segalanya bisa jadi indah pada waktunya. Maksudnya jadi indah pada waktunya, yang penting kita itu berusaha, bukan berarti nggak usah usaha apa-apa dah, semua indah pada waktunya. Oh, bukan begitu juga ya. Jadi berusaha dan berusaha ya, nanti semuanya itu akan menjadi indah pada waktunya, pada saatnya. Kira-kira demikian ya. Oke, Lagi, siapa lagi yang mau sharing? Susung Saya Widodo. Dea mau nanya, Wiliana. Bu. Oh ya, Widodo. Malam, Sosyong. Ya, Ya. malam, Susung. Sosyong, ada apa namanya tips and trick gitu nggak ya? Cara terbaik kita tetap tenang, tetap hening ketika kita sedang dikejar deadline, Sosyong. Nah, Itu Karena hebat. Saya ah, juga pengen tahu tuh Sesium. saya belum punya pengalaman dikejar deadline sampai harus tetap hening nih. Ini belum nih ya. Akan tetapi saya ada pengalaman apa ya? Ya itulah mungkin deadline juga ya. Artinya mau sharing lah gitu ya. Umpamanya mau sharing, diminta sharing waktu awal-awal nih ya. Waktu awal-awal mau sharing, diminta sharing ke wihara umpamanya ya. Terus Yong, sharing ke wihara ini ya. Terus kapan? Ya minggu depan katanya, seminggu lagi. Oke lah, seminggu dah. Udah gitu terus temanya apa? Oh, saya belum cari, belum tahu. Ya, nanti besok kasih saya temanya ya. Wah, besok kasih. Bingung tuh. Stres tuh. Nah, itu dia, stres tuh. Tapi supaya nggak stres, akhirnya saya ya kerja. Saya kerja, cari, kerjain. Jadi kalau Sisyung tadi dikejar deadline gimana? Ya kerjain. Kerjain aja ya. Jadi bukan dengan hati yang dak dikduk atau yang stres, aduh ini gimana sih, masa ini persoalannya begini dilimpahin ke saya terus, jadi saya begitu banyak bertumpuk-tumpuk ini itu. Kalau muncul banyak pikiran demikian, itulah yang membuat kita tambah stres. Jadi kalau ada muncul satu-satu deh, pokoknya yang penting saya kerjain ini, ntar kalau udah ini selesai yang ini A, baru saya kerjain yang B. Sekarang yang B saya pinggirkan dulu. Mungkin begitu ya Sisung ya. Sung Widodo mungkin begitu. Kalau Sung Widodo ini kan, Pak Widodo ini apa jobnya banyak banget ya. Dia juga ada Mungkin di Sesung Widodo Permabudi. bisa share kali, Sesung Hoklai. Apanya? Maksudnya kalau dikejar deadline, apa yang dipikirin, apa yang dirasakan. Nah, betul. Pak Widodo Betul. sendiri waktu dikejar deadline, apa sih yang dilakukan sama Pak Widodo gitu. Nah, kita balik Eh, tanya ya. ya yang pasti ngerjain ya, Sosyong. Cuman kadang itu apa ya, penat gitu rasanya, Sosyong. Pengap. Ah, Kenapa bisa pengap? Penat. penat Oh, dalam artian penat. Ya, capek gitu ya, capek ya, iya, lelah. karena tiba-tiba kita apa misalnya dipanggil atasan gitu ya, terus dikasih ini tolong ini ya, kita besok misalnya buat bahan meeting besok, hari ini harus selesai begini-begini gitu kan. Jadi apa ya? Ya itu sih, Song. Emang tetap dikerjain sih, tapi supaya makanya tadi saya tanya supaya kita tetap tenang, supaya kita nggak merasa penat, gimana gitu kan maksudnya. Acceptance. Hmm. Acceptance. Nerimo. Kalau dari Sesung Penerimaan. Hoklai, acceptance. Kalau dari Ya, saya, anggap itu satu challenge ya. challenge ya. Ya kan bisa menerima, menganggap itu sebuah challenge, itu kan menerima itu semuanya sebagai bagian dari sebuah challenge, tantangan yang harus kita Maksudnya hadapi kalau kita gitu. bisa melewati, ada satisfaction tersendiri gitu. Iya. Jadi dibalik dari hal yang dalam arti kata pikiran kita waktu terima job itu negatif gitu kan, sehingga kita merasa penat. Tapi dibalik bahwa oke, ini satu challenge, ya saya akan lakukan
enjoy. Nah, habis ini toh akan berlalu juga yang Sung Clay bilang gitu loh. Ya. Dan akan ada satisfaction gitu kali ya kalau jadi Jadi kita dirubah mindsetnya mendrive ya. pikiran kita, menstimulir pikiran kita bahwa ini adalah tantangan dan harus saya kerjakan. Saya kasih lihat bahwa saya mampu. Wah, dan ketika selesai nanti pasti ini sebuah hal yang itu tadi sangat memuaskan, satisfaction ya. Dan lagi biasanya ya hal-hal yang begitu tuh nantinya tuh ya Pak Widodo ini bisa menjadi suatu bahan untuk sharing cerita kepada kalau punya murid pada murid-muridnya. Wah, dulu ya saya kerjaan bertumbuk-tumbuk, bertubi-tubi panggilan itu saya hadapi semua dengan tenang, ini itu tuh satu one by one saya kerjain semuanya berhasil. Wah, itu luar biasa. Kalau saat itu saya tidak tenang, waktu saat itu saya dipenuhi rasa tidak suka dan lain-lain, pasti saya habis. Nah, kan bisa begitu ya? Mungkin juga gini kali ya Susung Widodo ya. Maksudnya udah capek terus tiba-tiba dapat job dadakan lagi yang harus diselesaikan dengan waktu yang pendek gitu kali ya. Ya, betul, Bu. Nah, tinggal berpikir bahwa oke, ini selama istilahnya fisik masih menunjang, ya ini satu hal yang akan saya lewati dan ini nggak akan selamanya gitu. Hmm. Berpikir bahwa yang ini tidak akan selamanya gitu loh. Ini kan temporary ya, job yang datang ini ya. Jadi istilahnya mungkin nanti dengan berkembangnya dunianya Susung Widodo nanti akan ada lagi anak-anak yang tertraining yang bisa melakukan itu gitu loh. Hmm. Oke, Ya. kanan Bu masukannya Susyong. Intinya ya ambil sisi baiknya gitu Bu ya. Kira-kira Iya, ya. iya. Ya. Jadi Mhm. istilahnya, oh ya, mumpung nih saya masih sehat nih, saya masih Ya. kuat nih, saya masih muda nih gitu kan. Mhm. Udah, saya akan jalanin. Ini kan akan menjadi track recordnya saya juga gitu loh. Ya, betul Bu. Mhm. Setuju Bu. Kanan ya Bu. Kanan kanan. Ya, memang kita akan menemukan berbagai di situ muncul berbagai perasaan penat tadi, capek, aduh kayaknya kok kerjaan gua nggak habis-habis, bertumpuk-tumpuk. Ini kok atasan kok kayaknya nggak pengertian banget sih gitu ya. Kenapa kok saya dilimpahkan begini banyak pekerjaan? Nah, itu muncullah ego-ego kita ini itu ya. Nah, itu yang kadang disitulah kalau kita berhasil melewatinya, berhasil mengatasinya dengan batin yang lebih tenang, dengan penerimaan, dengan membuat segala sesuatunya menjadi sebuah tantangan-tantangan yang menuntut kita atau yang ingin kita atasi ya, kita apa lampaui ya. Jadi tantangan-tantangan yang harus kita hmm, terjang kan seperti begitu ya, terjang dan kita menangkan tantangannya, yaitu mau jadi the winner katanya ya, jangan sampai jadi loser. Nah, dengan motivasi-motivasi yang demikian tentunya kita akan menjadi apa lebih tough ya, lebih tangguh ya dalam bekerja, dalam melakukan, menjadi lebih, kalau nggak dibilang menjadi kerja dengan sukacita pun, tetapi kerja dengan kesungguhan deh. Karena merasa ya inilah memang tantangan dan ini saya akan memperlihatkan siapa saya gitu ya. Di sini maksudnya bukan sombong siapa saya, maksudnya memperlihatkan kemampuan saya, ketangguhan saya. Itu memang perlu diperlihatkan kan. Dan di dalam dunia kerja memang itu dunia kerja menuntut prestasi kita kan. Jadi saya harus memperlihatkan prestasi kita ini agar para bos tidak kecewa ya. Eh, Memiliki bawahan yang seperti saya, umpamanya begitu loh. Kira-kira gitu. Saya sih nggak sampai sehektiknya Bapak Widodo seperti itu ya. Mudah-mudahan sih itu pendapat-pendapat ini bisa ada sedikit manfaatnya ya, Siap seperti Susyong. itu. Kanan. Iya, karena pikiran Selanjutnya ada semua berawal Suciestania. dari pikiran ya. Kalau kata ajaran Buddha kan semua berawal dari pikiran. Makanya berhati-hatilah selalu dengan apa yang kita pikirkan kan gitu. Iya, selanjutnya yang lain. Suciestania, Sucia Liliana.
Sejung Adik, Bapak Adik. Iya, malam. Isi ngobrolnya dulu. Nah, gimana nih Pak Adi? Apa kabar? Sehat? Sehat. Ya. Ya, seperti sisi yang bilang, kalau saya ya kalau mencari keheningan, ketenangan ya sekali-sekali ya ikut retret gitu, keluar kota berapa hari gitu. Nah, udah gitu ya lumayan gitu. Bisa bisa ya apa? Bisa memulihkan gitu. Kesibukan sehari-hari yang gimana? Saya kan hampir hampir setiap hari gitu keluar jalan keliling gitu. Macetnya. Jadi itu kadang-kadang saya kayak apa kalau apa sukanya kalau di dalam kota tuh kok kalau suasana Lebaran Idul Fitri ya baru seneng banget itu lenggang gitu suasananya. Terus kendaraannya juga lumayan, lumayan agak bersih lah pasti ya gitu. Insyaallah. Hmm, iya. Jadi memang kan kita pada awal-awalnya eh, kita itu masih terus eh, dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi kita berharap lingkungan itu eh, tenang, damai, baru batin kita menjadi lebih damai gitu ya. Memang demikian sih, pasti ada pengaruhnya ya, pengaruh dari luar dengan yang di dalam. Tetapi kalau kita melatih batin yang tenang, damai, yang hening ini, di luar berisik pun, di luar macet pun, kita tetap keep apa namanya, eh, tetap tenang ya, tetap tenang, tetap respon kita, reaksi kita tidak menjadi menumbuhkan apa menimbulkan reaksi yang kayak galau gitu ya. Seperti macet, aduh macet nih gila ini kenapa sih begini banget stres gua nih macet. Ini pemerintah gimana sih kemacetan nggak pernah terurai. Gimana sih ini musimnya udah bikin jalan layang lagi ini di sini mana boleh begini tiap hari macet begini nyusahin orang. Nah itu. Jadi itu kan kalau udah demikian tuh biasanya berkelanjutan sampai telepon ke orang-orang juga gue lagi macet nih udah gila nih pemerintah ya jadi Betul. seperti itu nah itu kan jadi rame batinnya rame jadi kalau kita tadi acceptance ya penerimaan itu karena batin kita bisa menerima itu tenang bahwa ini memang demikian sebentar juga nanti juga berlalu cuma saya harus bersabar aja ya be patient gitu kan. Nah, bersabar menerima apa yang ada, bersabar ini juga bagian dari proses menuju batin yang hening. Artinya reaksi-reaksi kita nantinya tidak menjadi yang reaksioner begitu ya, yang spontan, yang marah, yang apa, apalagi itu nggak ada lagi tuh. Yang kalau biasanya kalau dulu kita dipotong sama bajai langsung buka kaca langsung bilang bajai, "Weh brengsek, kuya lu apa Iya. itu ya langsung ngoceh begitu itu udah nggak ada lagi tuh ya lama-lama udah nggak timbul rasa marah udahlah itu memang kuya ya memang kuya percuma kita ngomong sama dia nah itu udah ada kemajuan kan nanti lama-lama lagi kalau udah kita sering berlatih dia lewat ya senyum aja ya udahlah dia mau lewat lah dia memang lagi mau buru-buru kali lagi mau buru-buru lagi udah silahkan aja lah begitu jadi kalau dulu ada kekhawatiran kalau saya terlambat nanti begini hilang begitu hilang kalau kita udah paham bahwa kalau saya takut terlambat, takut orang nggak senang, saya hubungin dulu, saya dalam kondisi yang seperti ini, mohon maaf, bisa ditunggu apa enggak. Kalau memang mereka nggak bisa tunggu lagi, ya mohon maaf, ya nggak apa-apa. Apakah bisa di reschedule ulang, apa gimana? Kalau sampai nggak bisa lagi, itu nasib lah. Ya, ya udahlah, Iya. manusia punya usaha, Tuhan punya kuasa. Kita bilang begitu dong ya. Nah itu, Iya. atau kalau yang bilang lagi, karma baiknya gagal berbuah, ya nggak apa-apa juga. Itu semua adalah satu apa untuk menenangkan diri kita juga, ya membuat batin kita menjadi lebih tenang sih. Demikian. Jadi nantinya di tempat-tempat keramaian itu, ya di luarnya bising, tapi kita batinnya tetap bisa stabil, tenang, seimbang. Yang mau dicapai kan begitu. Jadi di tengah keramaian tetap kita hening.
Di tengah keheningan lebih hening lagi. Kalau sekarang kan di tengah keheningan kita masih ramai batinnya ya. Baru-baru kan mau retret begitu batinnya masih ramai. Aduh, saya waktu retret 2 minggu itu begitu hari ketiga berasa saya salah datang kayaknya ini masih 17 hari. Aduh, mateng lah gua di sini nggak boleh ngomong, nggak boleh pegang HP, bertemu mata, kontak mata aja juga jangan katanya. Mulut udah kepengen negor orang ini gimana ini? Waduh, rasanya salah masuk nih. Waktu itu mau lagi pas liburan Lebaran lagi ya. Tahu begitu gue ikut teman-teman gue udah jalan-jalan, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sono gitu. Gue terdampar di sini. Aduh, salah salah pilih tujuan. Nah, tetapi setelah melewati hari yang ke-7, ya, wah itu udah menjadi lebih settle, menjadi lebih tenang. Wah, sampai waktu udah besok mau pulang, ternyata besok udah mau pulang ya. Cepet banget ya. Waduh. Aduh, kayaknya mau pulangnya itu perasaan masih ada sayang-sayang gitu ya, meninggalkan tempat itu. Nah, itu betul-betul. Jadi memang pengalaman seperti itu bermanfaat ya buat kita ya. Makanya sering-sering coba-coba ya. Jadi kayak Ibu Hulen juga kan suka ikut retret ya. Gimana dong? Coba cerita waktu di retret keheningannya, ketenangannya. Sesudah pulang dari retret, apakah keheningannya masih tetap ada gitu kan? Seperti itu. Yang lain, Susung, Biasanya yang lain yang sini. lain ya. Ada Ayo, siapa lagi di sini yang Bu ini? Shirley, Bu Shirley. Ah, Ibu Sherly nih suka ikut retret juga ya? Eh, jarang, jarang. Kalau yang satu hari agak sering. Tapi kalau Oh, yang lebih lama jarang sekali. Kalau saya pengalaman saya rasanya yang otomatis makin lama makin mudah aja gitu. Jadi bisa-bisa kita seperti effortless tanpa usaha, lama semakin mudah. Yang kita bilang misalnya tadinya kita merasa sulit sulit apa ya, sulit untuk tidak membenci orang yang, apa, eee, bukan menjahati ya, merugikan yang merugikan merugikan, kita. yang Iya, menyalahi kita lah ya gitu ya. iya, Mm-mm. terus lama-lama ya biasa aja gitu, lebih mudah. Tapi bukan berarti, sudah 100% bisa, cuma semakin lama semakin mudah aja, Mm. gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi memang tapi kalau sehari-hari itu cepat sekali ya, nggak terasa ya. Mungkin mesti coba juga nih, Ibu Sherly nih, coba yang 3 hari ya, nanti coba yang seminggu, nanti coba yang 2 minggu. Ada orang sebulan, ada yang 2 bulan ya. Parkir mobil dia punya apa akinya itu kabelnya dicopotin parkir di sana sebulan. Waduh, saya bilang hebat banget nih sebulan dia tinggalin semuanya sebulan. Ya, jadi sebetulnya memang Itu pertama dalam latihan tidak melepas kemelekatan tuh ya. ya melepas kemelekatan, melepas egonya ya. Karena ego dengan batin ego kan bagian dari batin kita ya. Ego kita itu jadi ego kita kan waduh gue harus begini begitu macam-macam deh tuh ya. Nah itu jadi kalau kita udah bisa berlatih bisa melepas semuanya itu kita akan menjadi orang-orang yang lebih tenang ya. Udah bisnis udah nggak takut ini lagi dulu juga saya tinggalin sebulan gitu ya. Ternyata oke aja lewat-lewat aja kalau sampai ada kerugian-kerugian ya maklum lah mana ada sih yang orang untung terus gitu kan. Ya, makanya penerimaan dan kerelaan semua berhubungan ya. Kerelaan, penerimaan, dan kalau tadi yang Ibu Shirley kepada orang-orang yang salah itu menjadi ini lagi, mungkin tingkat pemaafannya juga menjadi lebih meningkat, forgiveness ya, menjadi lebih meningkat. Nah, itu juga menjadikan kita orang-orang yang memiliki orang yang batinnya lebih lebih terkendali, sikapnya juga beda. Sikapnya beda, tindak tanduknya, perilakunya, attitude-nya itu juga pasti akan berbeda. Ya, jadi kalau ketemu orang juga lebih ramah, senyum,
melihat orang melakukan kesalahan sedikit apa, dia juga udah nggak terlalu apa Reaktif. bereaksi yang berlebihan, aktif yang begitu ya. Responnya nggak respon yang negatif gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau saya sedikit kaki kita diinjak, ya maaf maaf. Oh ya udah nggak apa-apa kok. Cuman sedikit aja nggak apa-apa. Silakan silakan jalan lagi. Kalau yang biasanya tadi injak, enak aja matamu di mana jalan, hati-hati dong. Ini orang tua loh. Waduh, kamu main injak aja mata itu, jaga. Wah, itu udah pasti itu nggak batinnya itu sangat ini sekali ya. Oh itu orang stres itu. Ketemu sedikit marah, datang ke rumah sakit, daftar dicari nggak ada, gimana sih? Nama saya nggak ada, udah jelas saya daftar gini, kerjanya kayak apa sih? Wah, itu Agustina di ngomelin orang ya. Nah, kalau yang di ngomelin batinnya gitu juga, ibu jangan marah-marah di sini ya. Emang sih lalu dibalas repot dah ya. Jadi itu makanya latihan-latihan apa Si Asian meditasi. tuh udah banyak berlatih ya. Wow, udah pasti. Jadi berlatihnya bukan di tempat retret aja, dia di tempat kerja itu berlatih juga. Saya Jadi malah latihannya memang di setiap tempat saat, kerja, nggak pernah di retret sih. Ikut latihannya retret setiap saat ya Cece ya. karena suci doang. Waduh, di RSCK latihannya ya. Iya, pelatihannya di RSCK terus. Iya, 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 iya. Nah, itu juga kalau kita menganggap semua adalah bagian dari pelatihan, bagian dari ujian-ujian untuk kita sehari-hari. Jadi kita akan melaluinya dengan apa namanya, dengan batin yang lebih seimbang gitu ya, tenang, nggak terlalu gejolak-gejolak banget gitu. Jadi nggak sedikit-sedikit marah lagi, nggak temperamennya nggak muncul yang begitu menggelegak-gelegak gitu ya, seperti gelegak-gelegaknya kawah Chandra di muka gitu kan, nggak gitu lagi ya. Jadi lebih tenang seperti kolam yang tenang Malah makin lama di bulan kelihatannya purnama. agak sedikit lucu sih, Sesiung. Nggak sedikit apa? Iya, jadi dulu-dulu mungkin bisa kesel ya kalau ngelihat pasien marah gitu. Tapi Ya, sekarang ini kayaknya ya kesel jadi sih kesel, tapi kayak bisa hal yang diatasin lucu keselnya gitu ya. juga gitu ya. Ah, Nah, jadi ngelihat keluh kesah orang kayaknya lucu nih orang nih kayaknya. Jadi bukannya kesel lagi, kadang juga suka ya, ketawa sendiri gitu loh. ya. Ngelihat Jadi kalau orang ngoceh-ngoceh, kalau dulu kan orang ngoceh kita juga mulut kita kayaknya nggak bisa diem, kepengen ikut balas ngoceh ngomong lagi gitu gitu ya. ya. Sekarang udah enggak dong ya. Enggak Sekarang iya sesuai. manggut-manggut, iya Ya, maaf, maaf gitu iya, ya. maaf gitu. Nah, kan itu beda. Maafin deh, kan belajar dari itu, Ho'oponopono Ho'onopono. tadi. Iya, Ho'onopono kan. Nah, iya Nah, itu dia Ibu makanya itu Wicen juga juga bagian bisa dari. share nih sebagai Heeh, Iya. relawan rumah sakit Ibu Wicen. Mm-mm. ya. Wah, Ibu Huichen mah udah kawakan lah. Bukan dari rumah Iya. sakit aja, dari misi amal segala Ya, macam tuh, ya, ini memberikan kita lihat bimbingan, wajahnya selalu tenang nih Ibu Wicen. tenang, senyum terus ya. Iya, Terus Iya. saya Sharing dong tapi Bu Huichen. santai. Sharing lagi dong. stres. Pernah merasa mendapatkan kesulitan atau dipersulit sama orang nggak sih, Bu Huichen? Pernah menang Terus mungkin apa ini responnya apa? responnya ya sabar. Oh, itu kan sabar ya. Gampang ya, sabar. Hmm. Bagaimana supaya sabar itu yang yang masalah nih. Orang juga bilang sabar aja. Ya gimana cara sabar? Orang udah kesel banget gitu gimana tuh? Kalau kita nggak sabar ya makin kacau. Nah, jadi pemahaman itu penting ya. Memahami bahwa dengan kesabaran, masalah mungkin bisa teratasi, bisa mendapat solusi. Kalau nggak sabar, semakin kacau gitu ya, Bu Hicen ya. Iya. Ya, jadi harus punya rasa apa itu namanya ya, ya pemaafan ya. Ya tadi lagi penerimaan, menerima orang itu, memang orang itu begitulah ya. Kalau saya ladenin sama gilanya nih gitu ya. Iya, betul. Jadi ya udah sabar, sabar, Tapi halus Bu Iya. halus. Wicen memang hebat loh. Ya, Ah, Iya. enggak lah, Bu. Hah? Sama.
nggak pernah kalah. Maksudnya selalu ngejalanin dengan ya begitulah. Mengikuti apa yang Percaya diajarkan oleh dirinya guru juga ya, kuat ya. Ngikutin ini dah apa yang jalan diajarkan guru. Ah. Ya, nah itu. Jadi batinnya itu berarti sudah batin yang tenang, tidak terganggu oleh sikap-sikap orang. Nah itu kan juga batin yang tenang, seimbang. Sikap orang seperti apa kita mungkin muncul merasa nggak suka, nggak apa, tetapi hanya kecil aja. Jadi tidak terganggu, malah muncul pikiran, kasihan banget sih ini orangnya baru segitu aja, kok udah marah-marah gitu ya. Aduh, udahlah, gue minta maaf aja, nah jangan sampai tensi dia naik 170, 180, nanti dia stroke di sini, gue repot nih. Kan gitu ya. Seci asin apalagi kalau di rumah sakit ya, kalau orang udah marah-marah, udah kita jangan ini dah, tensi dia makin naik, repot kita tuh kan. Suci Iya, Asin, yang ada semuanya. Iya, Suci Asin sekarang udah tenang, dia senyum terus. senyum terus ya. Hmm. Waduh, luar biasa ini ya. Ini berkat masuk grup mindfulness nih. Kan Betul ya? belajar aja ya cucunya. Belajar ya. Oh, oke. Makin lama IQ-nya makin hebat nih. Gitu ya. Kecerdasan kalau emosionalnya semakin hebat. Nggak Kalau gampang lagi bereaksi. kalau lagi kesel-kesel ya itu sebutnya maafkan saya, I'm sorry, please forgive me, ya. Biasanya Asian sambil nyanyi kan. I'm sorry. Nah, kalau itu kan mesti dalam hati ngomongnya, Bu. Nanti kalau bilang I love you, ntar dia bingung sama saya. Oke, ada lagi Suci Stania, Suci Liliana mau sharing? Ayo dong respon-responnya. Ini udah jam 8 nih kita nih. Nah, sebentar lagi kita udah mau 8.13. ya, sebentar lagi kita udah mau selesai nih. Respon-responnya gimana Maaf nih? dia nggak sharing ya. Oh, Maaf belum sharing. dulu Kan Nanya dong, kita mengharapkan pertanyaan si Mary. Pakai namanya Stania, nama anaknya ya. Bukan, ini Suci Stania. Oh, suaranya kayak si Mary ya. Sorry. Suci Stania itu sosoknya Lani Sesium. Lani Rudi. Lani Juniarti, ya. Oh, Lani Juniarti. Iya. Lani, Dokter Lani. Lani relawan. Lani yang Cici Ade, Lani sama itu Lanhua ya. Iya, betul. Oh, ini sosoknya Lani Sece. Iya, Lani Lanhua, saya ingat Lani Lanhua deh. Stania, Susyung Hoklai mengharapkan ada pertanyaan. Ya kan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan, kita membuat diskusi kita menjadi lebih semarak gitu kan. Ada partisipasi dari teman-teman. boleh dah saya nanya. Nah, terima Enggak, kasih. begini Sesiung, kadang-kadang emang kita kok kadang-kadang susah kayaknya untuk memaafkan orang-orang yang justru deket-deket dengan di sekitar kita gitu kalau ada kesalahan. Kenapa ya? Kenapa? Karena kita berharap mereka tidak melakukan kesalahan orang deket kita. Kalau orang jauh nggak apa-apa. Ini orang deket saya masa nggak ngerti banget sih sama saya gitu. Dia harusnya ngerti dong. Dia nggak boleh begini dong. Nah itu karena keinginan kita, dia harus begini, harus begitu. Semakin kita menjadi sulit memaafkan dia. Bocengli banget sih, gitu ya, begitu. Apalagi biasanya sama pasangan nih. Aduh. Biasanya kalau kita duduk aja kita maunya pasangan tuh ngerti, kasih dong apa minumannya gitu. Kalau masuk rumah sakit masih tanya lagi mau minum apa. Udah 35 tahun, udah 40 tahun masih tanya saya mau minum apa katanya. Bisa begitu juga ya. Jadi sebetulnya kalau kita nggak berharap yang baik-baik, yang terlalu dia harus baik, harus begini, harus begitu, itu akan mengurangi rasa tidak puas kita terhadap orang itu. Kita menjadi tambah tidak puas kalau kita merasa
Dia harus begini. Suci ASEAN sama saya udah begini. Suci ASEAN lu mestinya ngerti dong, gua begini. Lu mestinya bantu dong kalau gua lagi begini. Lu mestinya begini, lu begini. Si ASEAN stres, saya juga stres marah-marah kan. Repot kan gitu. Tapi Ya, Stefania bisa kasih contoh kali maksudnya apa ya, Cek? Aduh, contoh ya. Iya. Gimana ya contohnya ya? ya contohnya ada seseorang gitu, ada seseorang begini terhadap si A, begini terhadap si B gitu. Apa sih yang harus si B lakukan? Ah gitu Maksudnya umpamanya gitu kan. orang-orang deket itu sebenarnya orang-orang yang kita sayangi ya. Ya biasanya begitu. Ya, Biasanya gitu sih kayaknya. ya namanya kan udah orang dekat ya, orang yang kita sayangi, orang yang kita harap mengerti kita juga kan. Itu yang mungkin yang Acan Bram tuh sering kali bilang ya. Sebenarnya nilai orang itu kita jangan nilai dia 100%. Ya, Jadi jangan kita merasa bahwa karena ini orang sangat dekat dengan kita, lalu menjadi dia harus bagian 100 dari ya. hidup kita, terus sebenarnya orang ini yang sebenarnya harusnya kita sayang dan dia juga sayang sama kita. Lalu kita ngarepin dia 100% dia punya kelakuan itu yang mesti kita terima gitu. Jadi kalau Acan Bram bilang orang tuh nilainya cuma 70%. Jadi 70% dia itu baik, 70% itu sesuai dengan kita, yang 30% kita nggak usah peduli. Tapi kita kuatin di 70%. Jadi misalnya nih orang dekat sama kita, tinggal serumah gitu kan ya. Nah di satu sisi kita lihat, ini nih nggak ganggu ya. Kalau misalnya dia taruh segala sesuatu berantakan gitu. Nah, ini yang bagian dari 30% yang kita nggak suka. Tapi 70%-nya itu adalah, oh, ini orang sebenarnya baik. Ini orang sebenarnya apalah segala sesuatu yang positif. Nah, kalau kita fokus di 30%-nya itu ngerugiin kita. Tapi kalau kita fokus di 70%, maka kita lebih banyak bersyukur. Nah, bukan cuma dia yang nilainya 70%, kita pun juga nilainya sebenarnya 70%. Jadi kalau kadang-kadang kita ngeliatin kelemahan orang, kita lupa bahwa kita juga punya 30% kelemahan kita. Nah, ini yang Acan Bram bilang, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang, jangan sampai kita membuang cinta kasih kita kepada orang yang kita sayang, karena kita fokus di 30%-nya gitu. Kira-kira Suciestania nangkep nggak yang saya sampaikan? Ya bisa kanan saja. Ya, memang Kanan juga begini. Sisiung Hoklai. Ada ya kanan ya. Nah, saya ada satu gini juga ya. Kadang-kadang kita memang menemukan suatu masalah-masalah yang membuat ego kita nih ya kena kok begitu sih gitu ya. Salah satu contoh yang paling baru kemarin ini ketika ada apa namanya ulang tahun sekolah cinta kasih. Ulang tahun sekolah cinta kasih ya. Jadi di sekolah cinta kasih saya pernah menjadi guru seni ya, menjadi guru seni ya. 1 minggu sekali guru ekskul ya. Guru ekskul saya pernah di sana. Terus kemudian saya juga pernah menjadi mengisi kegiatan bedah buku ya setiap minggu sekali bersama guru-guru di sana. Bedah buku ya, saya menjadi moderatornya di sana. Jadi pada saat ulang tahun Cici kemarin, istri saya dapat undangan, tapi saya enggak. Ini istri saya dapat undangan, saya enggak gitu ya.
Saya cariin WA-nya ada yang diundang, kagak ada nih. Ini si Freddy kemana nih? Kok saya nggak diundang? Kok istri saya ada? Istri saya diundang dari karena ada apa mengajar apa sih atau apalah saya nggak tahu lah. Pokoknya istri saya dapat. Waktu istri saya bilang, ntar kita pergi ya. Enggak, gua nggak diundang. Saya kan diundang, kamu kan suami saya. Ya, tapi itu di undangannya ditulis undangan ini berlaku untuk satu orang. Nah, biasanya ada souvenirnya loh itu. Bisa buat satu orang. Enggak lah, enggak mau. Terus akhirnya istri bilang, udahlah, pergilah. Kenapa sih temenin saya ada gini-gini. Saya pikir-pikir lagi, iyalah, kenapa sih saya harus mau berkelas seperti begitu ya? Toh apa namanya sekolah cinta kasih ini juga memang saya merasa ada satu kaitan emosional juga di situ ya. Ya saya sangat menyenangi sekolah cinta kasih juga. Jadi saya bilang, ah kenapa saya harus begitu memperhitungkan soal seperti gitu? Nggak ada undangannya, nggak ada undangan kalau mereka lupa. Mas saya juga ya nggak apa-apa lah, udah mereka lupa. Yang penting saya nggak lupa lah sama sekolah cinta kasih. Ya udah saya datang. Nah, saya datang nih ya, udah sampai ke sono di pendaftaran bawa undangannya. Terus ya, Sisyong yang itu kan nggak kenal saya, mungkin ya. Namanya siapa? Saya bilang Lohok Light. Kok nggak ada yang namanya? Livali ada nggak Livali? Livali, ada nih ada. Iya, nah ini undangannya. Sisyong sama si cewek sama istri ya? Iya, oh ya udah katanya. Tapi souvenirnya satu ya? Iya satu nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya udah, saya masuk. Beres, aman, nggak ada apa-apa lagi. Di dalam saya tenang-tenang aja nggak ada apa-apa gitu loh. Nah jadi artinya apa? Saya merasa gembira juga. Berarti saya sudah bisa melampaui ego saya itu. Saya nggak merasa nggak ini, nggak merasa wah lu kok nggak, gua kok nggak diundang, kok sampai nggak inget sampai gimana, kok istri saya nggak ada itu nggak ada. Jadi aman-aman aja dan saya tenang, senang, istri saya tenang, senang juga. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Masalah itu timbul kalau kita nggak bisa terima. Ego kita eh, merasa disenggol gitu ya, disenggol, disenggol. Waduh, mana boleh begini, gini, gini. Jadi ini salah satu contoh juga gitu ya. Jadi, nah ini karena ada Ho'onopono ya, Ho'onopono. Jadi I am sorry, forgive me, I love you, nah, ya kan gitu aja. Seperti itu. Jadi gerak pikiran kita itu yang mulai bisa ada polusi-polusi, kita terus dibersihkan, dicernihkan. Karena semua berawal dari pikiran kan begitu. Jadi jangan mudah percaya sama pikiran kita. Pikiran kita biasanya berteman dengan ego ini, masa begitu? Nggak boleh dong ya, bocengli dong. Apa ini? Nggak fair dong, nggak begini, nggak begitu. Dia harus begini dong, harus begitu. Nggak ada yang harus. Semua orang boleh melakukan apa yang mereka suka lakukan, dan kalau mereka lupa kita juga nggak apa-apa. Gitu loh. Tidak semua orang harus ingat saya terus gitu, enggak. Lupa juga nggak apa-apa. Saya juga bisa lupa orang kok gitu. Sama aja kan gitu ya. Nggak apa-apa. Begitu kira-kira ya. Jadi itu juga namanya satu proses menjadi apa? Batin kita tidak terlalu banyak reaksi-reaksi negatif. Itu juga proses menuju ke keheningan kalau menurut persepsi saya. Demikian. Oke. Mungkin udah 2024 ya. Cici Willing. Iya. Kita bahas lain kali lagi, barangkali ada yang lebih mendalam ya. Sekarang ini masih baru luar-luarnya, barangkali begitu ya. Iya. Oke, Sesiong Hoklai, Mm-mm. teman-teman ya. Jadi hari ini kita khusus merenungkan apa artinya keheningan dan bagaimana kita bisa mencintai keheningan. Dan seperti Sosiong Hoklai bilang, ya kita bisa mulai dari eh, hening lingkungan dulu, seperti Asian Suci yang kalau setiap pagi enjoy, ya karena suasana masih hening, ya. Nanti kemudian secara bertahap di situasi di mana kondisi lingkungan kita tidak hening, kita tetap bisa mempertahankan keheningan kita. Yes, Dan keheningan bagus itu, sekali. ya, keheningan itu punya manfaat yang sangat besar karena batin kita menjadi jernih. Sehingga apa yang kita lakukan, ya, lebih banyak hal-hal yang baik daripada
emosional. Gitu ya, Susung ya. Jadi, Betul sekali. jadi kenapa kita belajar untuk mempertahankan keheningan, kejernihan, ketenangan di dalam diri kita. Ya, dengan kita tenang, jernih, nyaman, maka kita bisa kontribusi terhadap orang-orang di lingkungan kita, membawakan juga getaran ketenangan, kebahagiaan, ya, dan itu efeknya sangat besar. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak melatih diri, tidak mempertahankan ketenangan kita, tidak mempertahankan kejernihan batin kita, maka seringkali keputusan kita berdasarkan bawah sadar kita, emosi, Emosi. dan itu juga bisa kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai gitu. Akhirnya semua campur aduk jadi kacau. Jadi gaduh Makanya, ya. makanya hari ini bersyukur sekali Sejong Hoklai mengajak kita untuk merenungkan dan melihat apa manfaatnya, lalu mengajak kita untuk berlatih. Ya, gitu ya Sejong Hoklai ya. Betul. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas Makasih. pertemuannya malam ini. Semoga Makasih. membawa manfaat bagi kita semua ya. Ya. Kanan Terima kasih. Susung, kanan Ibu. Semuanya, terima kasih. Kanan semuanya. Kanan Susung.